Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sehat teman-teman? Semoga teman-teman di sini dalam keadaan sehat. Untuk materi kali ini saya akan posting materi yang terakhir sebelum PAS. Jadi intinya materi ini nanti sebagai bahan atau mungkin hampir 60% itu soal PAS itu nanti saya ambil dari materi yang akan saya jelaskan di sini. Nah, terkait dengan tentang pemrograman dasar, teman-teman kemarin di sini sudah istilahnya belajar pengenalan softwarenya dan juga programnya. Nah, di sini kita akan mencoba meneruskan. Saya di sini akan mencoba untuk meneruskan yang terakhir kemarin. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kita di sini untuk hari ini kita akan belajar tentang operator aritmatika. Nah, sebenarnya selain operator aritmatika itu ada 4 operator yang digunakan dalam Visual Basic ini. Yang pertama itu adalah operator aritmatika. Selain operator aritmatika itu nanti ada operator pemberi nilai. Kemudian ada operator perbandingan. Kemudian ada operator logika. Nah, yang akan kita bahas di sini itu kita adalah tentang operator aritmatika. Operator aritmatika itu apa sih? Operator aritmatika itu adalah seperti proses hitung. Nah, hitung bisa penjumlahan, bisa pengurangan, perkalian ataupun pembagian. Sampai di sini bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita langsung masuk ke programnya. Kita masih sama ya. Di sini kita masih menggunakan program Visual Basic. Nah, ini tampilan programnya. Nah, untuk apa saja sih komponen yang digunakan dalam kita membuat program ini, operator aritmatika ini? Yang pertama itu adalah label. Nah, ini adalah komponen label. Nah, untuk captionnya ini saya ganti. Misalnya di sini adalah program kalkulator. Contoh ini ya. Ini saya ubah dulu program kalkulator supaya teman-teman di sini nanti bisa terlihat jelas. Nah, ini label. Kemudian di bawahnya di sini ini kita juga menggunakan label. Bawahnya ini saya juga menggunakan label. Kemudian yang keempat itu saya juga menggunakan label. Nah, di sini ini saya isi. Saya ganti dulu ini fontnya ya supaya biar bisa jelas teman-teman. Oh ya teman-teman di rumah yang punya laptop atau komputer, kalau mau minta software ini silahkan nanti bisa menghubungi saya nggih. Yang jelas ini tapi tidak bisa di HP. Ini saya isi misalnya bilangan 1. Kemudian ini bawahnya saya isi bilangan 2. Yang keempat ini adalah hasil. Nah, ini label. Kemudian di sini saya buat lagi yaitu label lagi. Nah, di sini saya kasih keterangan yaitu adalah operator. Operator. Nah, ini. Nah, selain label yang kita gunakan itu saya juga menggunakan text box. Nah, ini yang seperti ini tampilannya putih ini namanya adalah text box. Ketika nanti soal misalnya nih teman-teman nih besok ketika mengerjakan soal PAS nemu tampilan koyong ini ya ini bisa jelaske komponennya apa saja ya. Ini ada label. Label digunakan untuk apa ya? Ini untuk program kalkulator, operator, bilangan 1, bilangan 2 dan juga hasil. Nah, ini untuk teksnya. Nah, untuk teksnya ini saya kosongkan saja, nggak usah saya isi. Nah, selain label, text box, nah ini saya juga menggunakan satu lagi yaitu adalah comment button. Nah, ini tampilan comment button. Nah, ini comment button. Saya juga kasih lagi comment button. Kemudian di sini saya juga tulis lagi comment button. Ini saya juga letakkan lagi comment button. Nah, di sini comment buttonnya ini saya
isi ke simbol penjumlahan, kemudian di sini simbol pengurangan, ini adalah simbol perkalian, ini adalah simbol pembagian. Bentar ya, saya edit dulu supaya teman-teman di sini bisa nontonnya itu bisa cetro. Nah, selain command button untuk operator ini, saya juga menambah lagi command button di sini di bawahnya. Nah, command button di sini saya ada tak tambah 2 lagi. Yang pertama ini untuk sebentar, tak perbesar dulu. Command 6 ini saya isi buat keluar. Ini saya isi buat hapus. Nah, ini tampilan awalnya. Ini tampilan awal dari program yang akan kita buat. Nah, operator kaitannya dengan operator aritmatika itu seperti apa? Jadi ketika program ini nanti dijalankan, kemudian teman-teman mengisi angka di sini, misal di sini untuk bilangan 1 angkanya 2, bilangan 2 angkanya juga 2. Ketika teman-teman nanti klik tambah, itu nanti hasil di sini adalah penjumlahan dari bilangan 2, bilangan 1 dan bilangan 2. Ketika teman-teman klik pengurangan di sini atau tanda kurang di sini, nanti teman-teman di sini adalah pengurangan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Nah, sekarang bagaimana? Sekarang bagaimana untuk menjalankan program ini supaya program ini biar bisa berjalan? Yang pertama, kita harus tulis dulu listing programnya atau kode program atau pseudo kode. Nah, kodenya inilah. Nah, yang pertama adalah penjumlahan. Kita klik 2 kali di bagian command button. Ingat, menulis semua listing program itu ada di tombol command button. Command button itu yang ini. Command button ya. Pointer, picture box, text box, label, frame, command button. Nah, kita nulisnya di sini. Nah, untuk penjumlahan kita klik 2 kali di sini. Nah, karena program penjumlahan, nah ini penjumlahannya nantinya kan akan muncul di teks 3 ini atau di hasil kan. Berarti listing programnya nanti munculnya akan keluar di teks 3, teks 3 titik teks sama dengan. Nah, karena di sini operator aritmatika, maka kita di sini butuh yang namanya istilahnya kata program, yaitu adalah val. Nah, val di sini yaitu adalah isi dari bilangan teks 1. Nah, teks 1 titik teks. Kemudian saya kasih tutup. Kemudian karena di sini nanti yang akan saya buat itu adalah penjumlahan, berarti adalah tombol penjumlahan. Kemudian di sini kita tulis lagi val. Penjumlahannya mau ditulis di mana? Penjumlahannya kan dari teks 1 dijumlah bilangan 2 atau teks 2. Nah, ini listing programnya. Sekarang saya coba ya. Ini kita coba ya. Nah, programnya dijalankan menggunakan tombol start. Tombol start itu yang mana? Nah, yang ini. Ini tombol start. Ini saya buka. Nah, kita isi coba. Bilangan pertama misalnya 3. Bilangan kedua itu adalah 1. Ketika saya klik penjumlahan, berarti hasilnya berapa? Dia adalah penjumlahan dari bilangan 1 dan bilangan 2. Berarti nanti di sini hasilnya 4 ya. Nah, kita coba. Nah, ternyata sudah muncul hasilnya adalah 4. Nah, ini yang penjumlahan ya. Nah, yang pengurangan. 3 dikurangi 1 berapa? Harusnya kan 2, tapi saya klik kurang. Nah, di sini dia tidak berfungsi. Karena apa? Karena kita belum nulis listing program untuk pengurangannya. Nah, sampai di sini ada gambaran ya. Jadi nek wis dadi 1, aja seneng sing liyane kowe urung digarap programe gitu loh. Nah, tak perbesar dulu ini. Nah, sekarang kita untuk yang pengurangan. Yang pengurangan bagaimana, Pak? Nah, kita tinggal klik aja 2 kali di bagian pengurangan ini.
Nah, listing programnya bagaimana? Kan hampir sama nih. Nanti kan hasilnya kan juga muncul di teks 3 atau bagian hasil ini ya. Berarti kan listing programnya kan hampir sama seperti yang di atas. Nah, ini kita tinggal kopas saja. Kopas di atas, kita paste di sini. Nah, tanda penjumlahan ini kita ganti menjadi pengurangan. Kalau mau ditulis manual ya monggo lah. Tapi ini saya ambil cepatnya ya, daripada nanti kalian nontonnya kelamaan ya. Nah, sekarang saya coba lagi nih, saya jalankan lagi. Nah, kemudian di sini misalnya bilangannya 4. Ini bilangannya 2. Nah, yang penjumlahan dulu harusnya ketemunya berapa? Bilangan 1 ditambah bilangan 2 yaitu adalah hasilnya 6 ya. Kita coba. Oh, benar sudah 6. Kemudian saya kurang. Klik yang operator pengurangan. 4 dikurangi 2 harusnya di sini hasilnya 2. Coba. Nah, udah nggih. Oke, sampai di sini paham ya. Nah, sekarang yang perkalian dan pembagian bagaimana? Sama. Yang perkalian command buttonnya kita klik 2 kali, ini tinggal dikopas saja. Tanda min ini saya ganti menjadi perkalian. Seperti ini bukan? Bukan G. Nah, simbol perkalian dalam bahasa pemrograman atau komputer itu tidak mengenal tanda X, tapi yang digunakan yaitu adalah bintang. Ini untuk perkalian. Sekarang kita coba start, bilangan 1 2, ini juga 2. Penjumlahan hasilnya 4, pengurangan hasilnya 0, perkalian 2 tambah 2 2 kali 2 4. Kita ganti misalnya di sini angka 8. 2 kali 2 2 kali 8 hasilnya 16. Oke, paham ya? Sekarang kalau yang pembagian bagaimana? Sama, kita klik 2 kali di bagian pembagian, ini kita kopas. Kemudian perkalian di sini ingat, pembagian di dalam bahasa pemrograman itu tidak menggunakan titik 2. Orang kaya sing kowe nulis nang matematika. Dalam bahasa komputer itu menggunakan tanda garis miring. Atau sering saya sebut yaitu adalah slash. Nah, sekarang kita coba ya, ini program dijalankan. Bilangan 1 misalnya di sini angkanya 4, kemudian bilangan 2 yaitu adalah 2. Nah, untuk operator yang pertama yaitu kan tadi adalah penjumlahan. Operator penjumlahan ketika nanti kita klik di command button penjumlahan, 4 ditambah 2 itu hasilnya adalah 6. Nah, sekarang kita coba nggih. Nah, ini untuk operator penjumlahan, kita klik. Nah, di sini sudah muncul hasilnya 6. Kemudian yang pengurangan, 4 bilangan 1 dikurangi bilangan 2, 4 dikurangi 2, hasilnya berapa? Harusnya 2 nggih. Kita coba. Nah, oke, yang perkalian, bilangan 1 dikali 2, 4 kali 2. Nah, betul nggih? Nah, sekarang untuk pembagian, 4 dibagi 2 itu hasilnya berapa? Oke, 2 juga nggih. Nah, berarti untuk operator aritmatika di sini itu disinilah jawabannya. Inilah kuncinya. Nah, kalau sudah jadi seperti ini bagaimana Pak? Nah, ingat, kalian lihat programnya. Di sini ada listing program hapus dan juga keluar. Nah, ini kan ketika hapus sama keluar dipencet dia belum muncul apa-apa kan? Nah, kalian tulis di situ, buat listing programnya. Nah, yang pertama yaitu adalah hapus. Nah, ini sekalian saya contohkan ya. Untuk program hapus itu listing programnya adalah yang dihapus yang mana. Ketika nanti klik dihapus itu nanti adalah text box ini. Bilangan 1 kosong, bilangan 2 kosong, hasil juga kosong. Berarti kan nanti kan text box yang dihapus ya. Nah, berarti kita tulis di sini teks 1 titik teks sama dengan, nah karena hilang nanti kita kasih tanda petik saja. Nah, sudah listing programnya cuma seperti ini saja. Ini teks 1, ini saya paste lagi. Nah, ini teks 1 ini saya ganti teks 2, ini juga teks 3. Oke, sekarang kita coba ya. Ini kita jalankan. Bilangannya 4, tadi 2. Ini operatornya sudah benar tadi ya. Nah, sekarang kita hapus, klik hapus. Oh, sudah terhapus. Oke. Sampai di sini paham nggih? Nah, satu lagi nih command button yang belum terjawab yaitu adalah keluar. Nah, untuk keluar itu nanti kita pakai simple saja. N. Kalau sudah, kita coba dijalankan, kita isi 4 2 jumlah. Nah, sudah ya, hapus, hilang, keluar, kita tutup program. Oke ya.
Sampai di sini paham nggih? Nah, teman-teman di sini bagi misalnya untuk materi video ini bagi yang belum paham, silakan bisa WA pribadi lah. WA pribadi saya. Mau privat sama saya silahkan. Saya welcome sama kalian, monggo. Yang penting siji sembodo. Oke ya. Nah, oke untuk tugasnya ya. Ini tugas terakhir sebelum pas. Nah, untuk tugas ini, untuk tugas hari ini, nah silahkan teman-teman nih, silahkan teman-teman nanti videonya ini bisa di play dari awal. Kemudian coba yang pertama ya, untuk tugasnya ya, yang pertama, silahkan teman-teman, teman-teman di sini, teman-teman silahkan sebutkan, nah, sebutkan komponen apa saja yang digunakan dalam program kalkulator. Nah, oke ya. Jadi yang pertama tugasnya ini, silahkan teman-teman. Ini komponen ini saja, saya nulis iki, ini komponennya apa saja. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya, bisa di play lagi dari awal sambil di pause videonya. Sebutkan nggih. Sekalian dikasih keterangan, misalnya program kalkulator, misalnya tulisan program kalkulator dia menggunakan komponen apa? Operator dia menggunakan komponen apa? Bilangan 1 dia menggunakan komponen apa? Teks putih yang ini kita menggunakan komponen apa? Penjumlahan itu menggunakan komponen apa? Cuma sebutkan aja, nggak usah dijelaskan, oke ya. Nah, kemudian yang kedua, silahkan teman-teman, nah, tulis, ini ya, tulis semua listing program dari program ini. Nah, maksudnya gimana itu Pak? Nah, tadi kan saya di sini sudah nulis kode-kodenya ya, codingnya lah. Iki loh. Nah, iki sekon dhuwur mengisor iki ya, yang ini ya. Nah, ini silahkan ditulis. Maksudnya sing endi? Yang penjumlahan, misal ya command button ini kan nulis listing programnya kan di command button ya. Penjumlahan itu listing programnya mana Pak? Nah, listing programnya contoh ya, untuk penjumlahan itu adalah ini. Tulis di sini keterangannya untuk penjumlahan. Yang pengurangan listing programnya bagaimana? Tulis. Yang hapus listing programnya bagaimana? Tulis. Yang keluar listing programnya bagaimana? Tulis. Sudah gitu aja. Oke ya. Paham nggak teman-teman? Silahkan ditulis di buku boleh, ketik di komputer juga boleh. Nah, kalau sudah selesai jangan lupa dikumpulkan di Google Classroom. Oke ya, ini tugas terakhir, setelah ini nggak ada tugas lagi ya. Nah, bagi teman-teman yang tugas 1, 2, 3, bagi yang belum pernah mengumpulkan, silahkan dikumpulkan, masih ada waktu kesempatan. Jangan sampai besok ketika pembuatan rapot itu teman-teman apa ya, nilainya kosong, eman gitu ya. Oke, mungkin untuk video ini saya cukupkan sampai di sini ya. Mudah-mudahan teman-teman di sini paham semua. Bagi yang belum paham silahkan nanti WA pribadi. Japri wae rapopo. Takon rapopo arak sira WA jam 12 bengi nek aku gek melek tak bales. Oke nggih. Oke. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.